warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Duandina Mariatul Solehah dengan NPM 2024123007 dari program studi Sistem Informasi Universitas Islam Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat kontemporer dan postmodernisme. Topik ini membahas perkembangan pemikiran filsafat di era modern hingga saat ini, khususnya bagaimana postmodernisme hadir sebagai kritik terhadap cara berpikir modern yang menekankan kebenaran tunggal dan rasionalitas mutlak. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan bertahap mengenai pengertian filsafat kontemporer, latar belakang munculnya postmodernisme, serta ciri-ciri utama pemikiran postmodern. Baik, untuk memulai pembahasan, mari kita masuk ke bagian pertama. Terminologi. Filsafat kontemporer adalah filsafat yang berkembang di zaman sekarang, khususnya sejak abad ke-20. Fokusnya bukan cuma teori, tapi masalah nyata yang dialami manusia modern. Sedangkan postmodernisme itu muncul sebagai kritik terhadap modernisme karena dianggap terlalu percaya pada akal dan satu kebenaran tunggal. Faktor sejarah. Yang pertama, krisis modernitas. Pada awalnya, modernisme percaya bahwa akal dan ilmu pengetahuan bisa membawa kemajuan. Tapi kenyataannya, kemajuan teknologi juga melahirkan perang dan krisis moral. Dari sini muncul kesadaran bahwa akal saja tidak cukup untuk menjamin kemanusiaan. Kedua, ilmu sosial dan humaniora. Di abad ke-20, berkembang ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Ilmu-ilmu ini menunjukkan bahwa manusia tidak hidup sendirian, tapi dipengaruhi budaya dan bahasa. Karena itu, filsafat juga mulai berdialog dengan ilmu sosial. Ketiga, perubahan sosial budaya. Globalisasi dan media massa mengubah cara manusia memandang realitas. Secara realitas sering ditampilkan lewat media, misalnya media sosial, sehingga orang lebih sibuk membangun citra dibandingkan jati diri asli. Dalam filsafat postmodern, terdapat 4 tokoh kunci yang pemikirannya sangat berpengaruh. Tokoh pertama, Jean-François Lyotard. Jean-François Lyotard menolak gagasan kebenaran besar yang berlaku untuk semua orang. Menurutnya, setiap orang punya pengalaman dan kebenaran masing-masing. Karena itu, tidak ada satu cerita besar yang bisa menjelaskan seluruh kehidupan manusia. Tokoh kedua, Michel Foucault. Michel Foucault melihat bahwa pengetahuan tidak netral, tapi berhubungan dengan kekuasaan. Pengetahuan bisa digunakan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat, misalnya melalui aturan di sekolah atau penjara. Tokoh yang ketiga, Jean Baudrillard. Jean Baudrillard menjelaskan bahwa di dunia modern, manusia sering hidup dalam tiruan realitas. Media membuat kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya citra atau simulasi. Menurut tokoh yang keempat, Jacques Derrida memperkenalkan metode dekonstruksi, yaitu
cara membaca teks dengan membongkar makna tersembunyi. Ia menolak makna tunggal, karena satu teks bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Pada slide ini dijelaskan ciri umum filsafat kontemporer. Intinya, filsafat kontemporer mengkritik cara berpikir modern yang terlalu mengandalkan akal. Manusia dipahami secara lebih utuh, bukan hanya sebagai makhluk rasional, tapi juga makhluk yang hidup dan mencari makna. Karena itu muncul kesadaran bahwa dunia modern mengalami krisis nilai. Selain itu, bahasa dianggap penting karena melalui bahasa kita membentuk dan memahami realitas. Filsafat kontemporer juga menolak kebenaran tunggal dan menekankan bahwa kebenaran bersifat beragam dan kontekstual. Slide ini membahas ciri khas postmodernisme. Postmodernisme menolak anggapan bahwa akal adalah satu-satunya sumber kebenaran. Kebenaran dianggap relatif, tergantung sudut pandang dan konteks. Salah satu ciri pentingnya adalah dekonstruksi, yaitu upaya membongkar makna tersembunyi dalam teks dan budaya. Postmodernisme juga menolak narasi besar yang mengklaim kebenaran universal, serta menghargai keberagaman budaya dan mengkritik dominasi sains dan teknologi. Pada slide terakhir, ini menjelaskan kontribusi filsafat postmodern. Pemikiran ini membuka ruang dialog antar budaya dan agama, serta menumbuhkan sikap kritis terhadap kekuasaan dan media. Selain itu, postmodernisme mendorong kebebasan berpikir dan kreativitas seni yang paling penting. Pemikiran ini mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus tetap memperhatikan nilai kemanusiaan dan makna spiritual. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena saya ini perempuan, jadi saya tidak minta maaf apabila ada kesalahan. Karena perempuan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.